Ini pertama kali saya melayani hari Minggu ya. Kalau bukan hari Minggu, beberapa bulan lalu saya ke sini dan kita seminar di hari Sabtu ya. Siapa yang waktu itu hadir? Boleh angkat tangannya? Berbeda kelompok, oh ada ya sebagian ya. Di balik yang tidak hadir angkat tangannya. Bertobatlah saudara ya. Ya, akan ada kemiripan beberapa overlap dengan yang dulu, tapi karena sebagian memang belum ikut ya. Saya dikenal, saya namanya Jarod Wijanarko, ini istri saya, boleh berdiri sebentar sayang. Esther Setiawati, ya orang Surabaya. Jadi kalau di Peneleh ada toko buku Kwan, nah itu I-nya dia. Jadi dia orang Surabaya ya. Orang Tionghoa, saya orang Jawa. Nah, kami mendalami keluarga itu puluhan tahun. Jadi saya nulis buku keluarga itu sampai 66 buku. Maka dikenalnya pendeta keluarga, bahas parenting, pernikahan, mertua, menantu. Tapi hari ini tidak seperti biasanya ya. Hari ini luar biasa. Biasanya tema keluarga. Saya kontak Ibu Lili dan Pak soal kesehatan saja ya, singgung-singgung mengenai olah nafas meditasi itu ya. Kok bisa begitu? Oke, kita belajar saja apa yang kita akan pelajari. Yang saya berikan juga sebuah tulisan di bawah gitu, general check up hati. Ya, kalau tadi pagi jam 10 sampai jam 4 sore saya general check up kesehatan ya, orang dites kurang mineral apa, kurang vitamin apa, ada plak kolesterol apa enggak, radang prostat, radang ovarium, ketahuan semuanya. Itu yang dicek tubuhnya. Tapi malam ini yang kita cek hatinya. Kenapa demikian? Kok dicek hatinya? Ya, karena firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Alkitab menghubungkan antara kesehatan badan dengan kondisi hati. Kok bisa begitu? Karena Alkitab itu kalau saya buat sebuah rangkuman, kalau kita lahir baru maka roh kita ada Roh Kudus. Efesus 1:13. Ya, barang siapa menerimanya, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Meterainya di mana? Di roh kita. Karena Alkitab berkata, roh itu bersama roh kita. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Terima Tuhan Yesus, maka terima Roh Kudus di dalam rohnya. Tapi manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Maka roh itu harusnya keluar ke jiwa yang membungkus roh. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Maka kehendaknya kehendak Bapa. Pikirannya pikiran Kristus, itulah firman Tuhan. Perasaannya kasih Tuhan. Maka roh kudus dalam roh kita keluar ke jiwa sampai kayaknya nembus ke tubuh. Sehingga tubuh kita juga ada roh kudusnya. Itulah namanya kepenuhan roh kudus. Ya, nah. Tapi masalahnya bukan di roh kalau sudah lahir baru. Kalau belum lahir baru, masalahnya di roh. Menyembah berhala, nyembah setan, jimat, okultisme, punya penyakit macam-macam. Jimatnya dibakar, sembuh. Tapi kalau udah lahir baru, rohnya Roh Kudus, maka kalau sampai seseorang sakit, Alkitab berkata, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja ya. Kenapa kok jiwa mempengaruhi kesehatan? Maka saya sedikit lari ke pelajaran mengenai hormon. Ada hormon kelompok A saya sebut ya. Hormon kelompok A ini diproduksi oleh tubuh tergantung apa yang ada dalam darah atau saraf mendeteksi kegiatan tubuh. Contoh, oh dalam darah banyak gula, dia produksi insulin. Diet low karbo kayak saya, sejak 2010 saya nggak makan nasi, bakmi, roti tepung-tepungan. Maka insulin saya diproduksi sedikit banget. Dia produksi glukagon. Pankreas bisa produksi insulin, bisa produksi glukagon. Anda olahraga deep sleep matahari, maka mineral di metabolisme menjadi ionik. CaCl jadi Ca++, Mg sitrat menjadi Mg++. Nah, ketika dalam darah ada kalsium signaling, kalsium ionik kalsium, maka tiroid produksi kalsitonin. Kalsitonin itu tukang bersama D3 dan K2 untuk metabolisme tulang. Kita berjemur, kolesterol LDL diproduksi jadi D3. Salah kaprah sedunia adalah D3 itu vitamin. Ya, vitamin A, B, C, E, K, tapi D3 itu hormon sebenarnya.
Ya, bahan bakunya kolesterol. Jadi kalau ada kolesterolnya cukup, kalau nggak cukup tubuh kita pinter. Jangan dibikin D3. Nanti yang nganter makanan siapa? LDL nganter makanan yang larut lemak. Lalu di sel metabolisme lemak yang nggak dipakai dibawa kembali oleh HDL. LDL nganter makanan, HDL buang sampah. Dibawa kembali ke liver. Jadi ada hormon apa yang diproduksi tergantung dalam darah ada apanya. Nah ada hormon yang lain bukan tergantung apa yang dimakan. Itu yang nyambung dengan pelajaran malam hari ini. Boleh belajar ke Amerika, namanya Profesor Dr. John Kabat-Zinn, guru saya olah nafas. Dr. Libet di Eropa. Anda belajar juga dari Dr. Grace Yahaya di Jakarta. Yang kalau dia seminar ID gitu 1000 dokter ikut gitu ya. Atau Anda belajar dari Dr. Tan Shu Tien yang dipanggil DPR, dimintain klarifikasi soal MGZ karena Dr. Tan Shu Tien adalah dokter yang nggak tulis resep obat. Dia adalah seorang guru yang pernyataannya saya yakin benar. Saya beli bukunya, saya borong bukunya. Nah, Dr. Libet Eropa, John Kabat-Zinn Amerika, Dr. Grace Yahaya, Dr. Tan Shu Tien itu mengajarkan juga hormon yang bukan tergantung, ada gula, insulin, enggak. Marah, kortisol. Ketakutan, sitokin. Antusias, adrenalin. Gembira, endorfin. Cinta kasih, melatonin, oksitosin. Terangsang, dopamin. Jadi ada hormon yang diproduksi tergantung perasaan. Dan ini hormon-hormon yang luar biasa. Satu aja hormon namanya endorfin. Singkat dari endogenesis morfin. Itu adalah painkiller. Karena morfin itu painkiller, endogenesis. Itu yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Anda tidur gulanya 100, bangun tidur 150. Ada endogenesis, glucogenesis. Tubuh kita produksi gula. Tubuh kita bisa jadi pabrik banyak hal. Ya. Nah, endogenesis morfin itu painkiller yang luar biasa. Jadi ada banyak hormon kesehatan, yang satu hormon saja mempengaruhi bisa 10-20 metabolisme, satu hormon bisa mempengaruhi 2-3 organ. Dan itu tergantung oleh perasaan. Itulah kenapa Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab itu sumber kehidupan. Karena dari hati larinya ke hormon. Nah, contohnya hormon apa misalnya yang kita perdetail lagi. Ada dopamin, ada oksitosin, ada endorfin. Tapi tadi yang saya sebut endorfin, satu hormon aja bisa bikin sembuh. Makanya ada ayatnya tuh Alkitab luar biasa loh. Ya. Alkitab itu sebelum ada Profesor Libet, John Kabat-Zinn. Alkitab sudah berkata, hati gembira obat yang manjur. Karena kalau gembira itu produksi endorfin. Jadi sebenarnya sembuh itu gampang banget. Kenapa? Gembira sembuh. Yang susah itu bukan sembuhnya. Gembira sembuh kok. Yang susah itu gembiranya gitu loh. Ya kan? Gimana mau gembira Pak? Suami saya kayak setan Pak. Makanya orang menikah itu penyakitan semuanya. Kenapa? Pasangannya kayak setan. Kalau pemuda-pemudi sehat semuanya. Lah Senin Jumat sakit, Sabtu waras. Leh, kok arep nyang ndi nang gereja gitu. Mau sakit masuk angin apa enak gitu ya kan. Karena sampai di gereja nyanyi lagu, memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu. Itu pacaran kulit ketemu kulit, kesenggol aja. Ada tertulis, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Ya kan, greng gitu ya kan. Orang pacaran sehat-sehat. Sampai bulan madu masih sehat. Bulan madu pergi ke gunung. Suaminya satu koper yang berat, 2 koper bahkan. Istri satu koper rangsel 10 kilo. Nggak ada yang pegel, nggak ada. Itu kuatnya luar biasa. Karena penuh cinta. Maka ada jurnal namanya honeymoon effect. Orang pacaran sampai bulan madu sehat-sehat. Sesudah menikah penyakitan semuanya. Karena waktu pacaran memandang wajahmu. Begitu menikah apa lagunya coba? Bulan madu dulu. Lagunya more, I want more. Sehat lah. 3 tahun kemudian lagunya udah banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kenapa saya menikah sama setan satu ini. Kunyuk satu ini dah. 3 tahun menikah, udah banyak hal yang tidak bisa dimengerti. Kamu tuh gak ngerti saya juga ngerti kamu. Apa sih maksudnya? 5 tahun, 10 tahun menikah, lagunya udah bukan banyak perkara lagi. Dia sanggup, Yesus sanggup, tapi saya gak sanggup.
Karena nggak sanggup akhirnya pergi ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, boleh kami bercerai? Nggak boleh. Nikah lagi? Nggak boleh. Cerai nggak boleh, nikah nggak boleh. Pulang nyanyi lagu. Saat tiada jalan. Makin lama usia pernikahnya, makin sedih lagunya. Makin sedih. 20 tahun menikah udah, aku berserah, kamu terserah. Terserah kamu lah ke gereja syukur yang enggak, udah capek ngajaknya. Terserahlah mau pelayan apa enggak, terserahlah. 50 tahun menikah singkatnya. 50 tahun menikah sudah enggak bisa nyanyi. Dia berbaring dan dinyanyikan. Ku tak membawa apapun juga. Siapa yang belum menikah angkat tangannya? Masihkah kau mau menikah? Yang belum menikah, lihat wajah-wajah mereka yang sudah menikah. Makin lama usia pernikahannya, makin banyak garis penderitaannya. Orang belum menikah itulah kesehatan. Sudah menikah penyakitan. Kecuali satu, sudah janda atau sudah duda, itu lebih sehat lagi. 2, menikahnya bahagia kayak kami. Celah. Ya, kami menikah tahun 90. Belum pernah tuh saya masuk rumah sakit gitu. Paling tidak dari 2010 aja dah. Belum pernah tuh minum obat untuk karena sakit gitu ya. Ya obat-obat suplemen dan segala macam gitu ya. Karena 2010 tonggak sejarah bagi saya. 2009 saya diabetes gula 500. 2010 lepas obat, belajar dari Tan Sutian, belajar dari banyak hal mengenai kehidupan sehat ya. Lalu sampai saya 2019 bangkrut, saya pengusaha, saya bukan pendeta, saya bukan gembala, saya pengusaha, usaha saya waktu itu gede, stokis kami di 200-an kabupaten, kantor kami di BSD, halaman kantor kami 2 hektar, 1 meter aja 10 juta, hitungnya sendiri. Gedung kami 8 lantai, 1 lantai 1.580 meter, lantai paling atas hallnya 1.500 orang masuk. Kami pengen go public, bangkrut. Utang ruginya ratusan miliar, utangnya 18 miliar. Aduh, anak di luar negeri lagi biayanya tinggi. Deposito cair sebelum waktunya sampai nggak ada lagi surat berharganya habis. Jual rumah, jual mobil, cincin yang bukan cincin kawin dijual, emas dijual. Stres saya. Maka gula saya kembali 500, 600. Minum obat gula nggak turun. Bangun tidur aja gulanya naik. Karena stres. Saat itulah akhirnya mengenal meditasi dan olah nafas yang sebentar saya akan ceritakan. Dan itu saya bisa mengendalikan lagi gulanya. Ya, waktu stres itu udah, saya kongsian berdua. Kongsi saya pembuluh oratnya pecah. Karena kerugian kayaknya besar sekali. Diancam mau dibunuh, ngadepin debt collector, bangkrut satu kata ya. Polisi datang, DPR datang, semua serikat buruh datang, bukan nolong. Tambah pusing kita menghadapi itu semuanya. Ya. Belum lagi, panjang lebar. Nah saat itulah saya mulai ketika obat nggak nyandak, bahkan nggak makan pun, puasa pun gula naik, tidur pun gula naik. Kenapa? Stres yang luar biasa. Oke, maka hati itu sumber kehidupan. Hati gembira itu obat yang manjur. Masalahnya gimana mau gembira? Pacaran gampang gembira, ya kan? Begitu ada masalah, ya nanti saya cerita soal bangkrut dan segala macam. Sekarang menikah dulu dah. Gimana mau gembira Pak? Suami saya Pak, aduh kalau pacar itu kekasih, maka ketemu kekasih sehat. Sudah menikah, apa tuh pasangan? Udah menikah itu lihat pasangan aja, nafasnya udah berat. Kok ada ya makhluk hidup seperti itu ya? Keras kepala, tegar tengkuk, egois, menang sendiri, gak pernah minta maaf, ambil nafas lagi. Setan. Jadi gimana sakit? Ya bangun tidur ketemu setan, mau tidur ketemu setan, tadi malam dipeluk setan, makan berhadapan sama setan. Maka kalau ditanya, Pak Jarod, jadi gimana Pak supaya sehat Pak? Cepet aja Pak khotbahnya Pak. Oke, cintai setan satu itu. Jadi ketika kita itu kaget, kita ambil nafas. Kita takut, nafas kita nggak teratur. Diancam mau dibunuh, nafas kita nggak teratur, tangan kita gemeter. Ketakutan terus-menerus, tremor. Maka tremor bisa karena kurang tembaga, kurang magnesium. Tapi juga tremor bisa karena hati yang ketakutan, sistemik jangka panjang. Maka John Kabat-Zinn berkata sakit itu karena stres sistemik. Stres karena apa? Karena gereja, pindah aja gereja. Stres karena pekerjaan, pindah aja kantor. Nah kalau stres karena suami, karena pasangan, mau pindah kemana?
Salibkan dia, lalu ganti lagi. Stres karena mertua, masa mau ganti mertua tapi gak ganti pasangan. Jadi keluarga itu sistem, jadi sebenarnya stres sistemik itu stres yang kita gak bisa keluar dari sistem itu. Makanya kalau saya, gimana Pak kalau saya stres karena pasangan Pak? Kayak setan dia Pak, cintai setan satu itu. Itulah susahnya, itulah kenapa susah sembuh. Ya, maka nanti kita lanjutkan. Tapi sekarang kita bahwa hati itu mempengaruhi kesehatan. Ketika orang penuh cinta, sehatnya luar biasa. Kurang vitamin nggak ngefek. Contoh, Pak, saya minta dites, saya tes, kamu kurang tritopan, asam amino namanya tritopan. Itu ada di sunflower seed, chia seed, pumpkin seed, biji-bijian, ada juga di green yang oat, yang utuh. Kalau kurang tritopan itu dorong serotonin. Maka kalau orang kurang tritopan, nggak bisa tidur, bahkan insomnia, karena serotoninnya rendah. Tapi namanya serotonin itu bukan hanya didorong oleh tritopan, oleh rasa diterima. Maka ada orang yang dites, tritopannya kurang loh, merah lagi skalanya, tapi gampang tidur. Ada saatnya biologis, nutrisi nggak punya pengaruh. Tapi ada saatnya, bahkan ketika tritopan berlimpah, nggak bisa tidur. Atau kurang tritopan, tapi bisa tidur. Karena tidur dipengaruhi oleh berapa banyak hormon serotonin dan melatonin. Serotonin itu muncul kalau kita merasa diterima apa adanya, ada yang menerima. Suaminya bilang, aku tuh gak butuh kamu. Ya ditolak. Serotonin kan drop. Maka orang yang susah tidur itu kurang kasih sayang. Kenapa? Gak ada yang menerima. Anda harus cari penerimaan dari Tuhan. Kayak Paulus dilempari batu, dianggap sesat. Tuhan, orang tak menerima aku tak peduli. Aku tahu Tuhan terima saya. Lalu kita malam-malam berkata, hatiku tenang bersama denganmu. Tuhan menerima kita apa adanya. Orang yang gak menerima, kita gak mencari penerimaan pujian dari manusia. Nah, dalam rasa penerimaan yang kuat, serotonin naik, jadi gampang tidur. Atau bukan penerimaan, pasrah dan ikhlas. Contoh, orang yang overthinking, tritopannya cukup. Tapi nggak bisa tidur, karena mikir terus. Nah, kamu di mana? Di sini, ada demo. Jauh mah, itu 20 kilo, ntar merembet loh, cepat pulang. Belum pulang, kamu serang di mana? Itu walaupun cukup tritopan, nggak bisa tidur. Kenapa? Overthinking. Kalau istri saya gampang tidur. Ini waktu kecil dulu ya, anak masih SD, kelas 1, kelas 2. Yang anak belum pulang, ntar juga pulang, tidur dia. Gitu. Jadi itu orang yang gak banyak mikir. Saya belum pulang, dia gak pernah WA saya, kamu belum pulang, kamu di mana? Pokoknya kalau saya pulang kemalaman, dia udah tidur aja. Saya bangkrut rugi, itu hampir 260 miliar. Istri saya tuh jamnya tidur, jamnya makan. Kok kamu gampang tidur sih? Ya aku gak tidur juga gak lunas. Tuhan pasti kasih kekuatan, kita nanti bayar lunas pada waktunya gitu. Orang begitu, itu gak peduli kurang tritopan, kurang vitamin, kurang apa, tidur aja. Itulah perasaan lebih kuat daripada biologis. Maka kita berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Engkau akan baik-baik saja kalau hatimu baik-baik. Nah masalahnya kan gimana Pak, saldonya gak ada, anaknya sakit, utangnya banyak. Nah, itu saya pas bangkrut itu. Saya bangkrut, saldo habis, anak kalau COVID Delta, istri saya ajaib, jamnya tidur aja. Nah kalau ada seperti itu, Anda itu biarpun kurang serotonin, kurang tritopan, kagak ngefek. Tapi kalau saya holistik, orang ya tak tes, kurang tritopan, susah tidur ya, gitu, kurang lisin, gampang pusing ya, kurang treonin, nah itu penting buat detox, itu baru bicara asam amino. Suka kram ya, kok tahu Pak Jerat, ini kurang kalium, magnesium. Pelupa nih pasti, kurang tembaga, betul. Kalau ada ke saya, nggak usah cerita gejalanya apa. Nanti saya bilang, mata suka berair, sakit, betul Pak Jarot. Susah tidur, betul Pak Jarot. Ini suka kentut nih, bener kenapa kurang pepsin. Jadi kalau saya ngetes, 35 organ sekaligus ketahuan. Sehingga saya tahu, yang ini pinggangnya pegel, yang ini matanya berair, yang ini suka kentut, yang ini suka sendawa. Yang ini sakit perut, yang ini pinggangnya sakit karena ada radang panggul. Tapi itu aspek biologis.
Lebih daripada aspek biologis, ada yang lebih hebat lagi, yaitu jiwa. Sehingga sebenarnya sehat itu kita perlu jaga hati. Ya, khawatir aja, ya badan bisa bungkuk, nanti saya kesaksian. Ya, gimana saya pernah frozen shoulder. Ya, oke sekarang kita lanjutkan dulu roh, jiwa dan tubuh. Nah sekarang bicara rohnya dulu. Kenapa olah nafas? Kenapa meditasi? Apa itu nafas? Oke, secara biologi, nafas, oksigen masuk ke paru-paru, ada sel paru-paru namanya alveoli, itu nangkep oksigen. Lalu oksigen itu dibawa sama darah, kalau darahnya pas, jumlah hemoglobinnya dan ukuran sel darahnya. Maka kalau saya tes itu ya, coba tes HB-nya pasti rendah. Kok tahu Pak Jarod? Zat besinya kurang. Pak saya cukup Pak, jumlah hemoglobinnya, oke, labnya mana? Lihat MCV, MCH-nya. MCV, MCH itu ukuran sel darahnya. Jumlahnya cukup, tapi ukurannya kecil, nggak bisa ngangkut oksigen juga. Lalu kurang B6, oksigen nggak bisa masuk sel. Maka kalau saya orang kurang besi, kurang B6, pasti nggak tahan dingin. Bener Pak Jarod. Saya gemuk, dari mana saya tahu? Saya orang gemuk. Gemuk itu lemak, lemak itu nahan dingin dari luar. Tapi dalam tubuhmu, selnya suhunya rendah, itu dingin dari dalam. Gimana nahan? Kalau saya dengan cepat bisa membaca orang gejalanya apa? Yang ini kedinginan, oh yang ini kesemutan nih, kurang vitamin B3 gimana nggak kesemutan, kebas-kebas, sakit eksim bahkan kulit. Kalau saya nebak, jarang meleset. Kenapa? Ilmunya ilmu fisiologis, ilmu biologis, nutrisi, gizi, itu ilmu eksak, ilmu pasti. Ya, tapi hari ini saya nggak ngajar itu memang ilmu saya kuliah mengenai gizi. Alkitab hari ini berkata, oksigen secara ilmu biologi, tarik nafas, oksigen masuk, buang nafas, CO2 keluar. Merkuri, arsenik segala macam, kalau saya tes ketahuan juga, ada merkurinya, ada ininya, ganti merek rambut dan seterusnya. Itu racun kalah hebat sama racun yang namanya CO2, itu lebih berbahaya. Maka kita buang nafas, itu buang CO2. Kebanyakan CO2, tubuhnya asam kanker berkembang biak. Tarik nafas, oksigen masuk, buang nafas, CO2 keluar. Itu adalah biologi. Tapi sekarang kita gereja, kita teologi, apa itu nafas? Kenapa olah nafas bisa menyembuhkan? Kenapa nafas bisa menyembuhkan? Kenapa kita bisa meditasi dan badan kita sembuh? Oke. Apa itu nafas? Pertama nafas itu oksigen masuk, CO2 keluar. Tapi menurut Alkitab, nafas bukan sekedar oksigen. Oke. Anda puasa 40 hari, hidup enggak? Anda puasa minum 7 hari, hidup enggak? Hidup. Enggak minum ya, hari ke-8 Anda dehidrasi. Siapa yang bisa tidak bernafas 15 menit, angkat tangannya. Saya akan datangin dan saya cekek 15 menit. Nggak usah 15 menit, 10 menit. Bahkan mungkin Anda 5 menit aja kalau Anda nggak latihan, Anda mati. Saya bisa sampai 6 menit. Karena saya bisa hidup dengan saturasi 0%. Anda masuk YouTube, ketik aja demo saturasi. Gimana saya tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, lalu saya buang habis. Terus tahan nafas. Oximeter dipasang, saya tunjukkan ke kamera. News program juga pernah saya dipanggil ke program itu, lalu saya disyuting program acara TV. Saturasi turun, tuk sampai 0%. Tapi itu nggak bisa lama. Hanya 2-3 detik, tarik nafas, naik lagi meluncur, dengan cepat kembali ke 100%. Nafas itu oksigen, kita bisa kendalikan juga, kita bisa atur. Kita bisa sembuhkan paru-paru yang punya nikotin, udah ngerokok 10 tahun, bersih dalam 6 bulan. Tanpa obat, tanpa suplemen, tanpa nutrisi, tanpa suntik, tanpa stem cell. Lewat nafas saja. Itu secara biologis, pelajarannya ilmiah. Jurnalnya jelas. Naikkan nitrik oxide, pembuluh darah langsung lentur. Langsung ngantuk, tubuh langsung ke parasympathetic tone. Orang tidak bisa tidur, bisa karena kurang tritopan, bisa karena tubuhnya, nah ini hubungan dengan perasaan, di sympathetic tone, mode. Tidak di parasympathetic mode. Maka tidur harus tubuh switch ke parasympathetic mode. Nah sekarang, apa kata Alkitab tentang nafas? Kenapa kalau orang nggak bernafas mati? Bukan secara biologis itu oksigen. Ya, karena menurut Alkitab kalau saya baca Kejadian 2 ayat 7, Tuhan itu bikin Adam, bikin manusia diberi ruah YHWH, diberi nafas hidup dalam bahasa Indonesianya. Ya, ayat yang lain berkata begini, tidak selamanya Roh Kudus
Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Belajar telomer, belajar DNA, belajar mitokondria. Maka akhirnya ketemulah umur manusia 120 tahun. Idealnya. Kalaunya ini, kalau nggak stres, kalau nggak kekurangan vitamin, tidak ada polusi dan seterusnya, radikal bebasnya terkendali. Oke. Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Maka nanti akan ada ayat saat rohnya kembali kepadaku. Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Oke, nanti ayat ini saya sambungkan ke ayat yang lain dalam kitab Ayub. Tapi sebelum ayat itu kita baca lagi dulu soal nafas, apa kata Alkitab. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di lubang hidungku. Pak, saya tuh pengen ketemu Tuhan di Israel, di Yerusalem. Dek jauh, dek larange. Arep ketemu Gusti Allah kok dadak adoh-adoh. Tuhan di mana? Ada pendeta yang mungkin ya sangat nabiah. Kalau di Yerusalem itu hadirat Tuhan bobotnya luar biasa. Kok bagi saya itu ya di Kenjeran ya bobotnya luar biasa, di Papua ya luar biasa. Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia, dia di dalam Allah. Hadirat Tuhan sebanding seberapa hati kita penuh kasih, kita akan merasakannya. Allah adalah kudus. Tanpa kekudusan orang gak bisa melihat Allah. Makin kudus hidup kita, rohnya, gelombangnya nyambung, kita merasakan Tuhan. Allah adalah benar. Benar, kudus, kasih. Tiga ini Anda kuat. Dimanapun Anda berada. Karena Tuhan itu di mana-mana. Dia maha hadir, ada di galaksi, mungkin mendampingi Atlas 331 juga, di Andromeda, di galaksi, dan juga tentunya di ruangan ini. Ya di hidung kita juga roh Allah ada di mana-mana. Cuma kita nggak paham itu mungkin, atau paham tapi ngerti tapi nggak sadar. Maka Ayub berkata, Alkitab berkata, roh Allah dalam lubang hidung. Nah kalau roh Allah dalam lubang hidung, makanya gimana memahami nafas? Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Makanya jika ia menarik kembali, saya besarkan ayat ini. Jika ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama segala yang hidup. Tadi ingat ayat manusia sekarang umurnya 120 tahun saja, tidak selamanya rohku dalam manusia. Kapan orang akan meninggal? Selama roh Allah dalam lubang hidungku, roh Allah menyembuhkan aku. Tapi kalau dia menarik kembali rohnya dan mengembalikan rohnya, gitu dong harusnya ayatnya. Tapi enggak, kalau dia mengambil lagi rohnya dan menarik kembali nafas. Jadi sebenarnya gampang banget. Nafas itu rohnya Tuhan gitu loh. Nah sekarang meditasi itu apa? Kata meditasi itu berarti fokus kepada. Kalau Anda ikut meditasi, yuk kita tutup mata, tangannya dibuka, ya ujung jari ini sama ini atau ini ketemu. Sekarang kita berkomunikasi dengan energi kehidupan, cahaya kehidupan. Ya Lucifer lah cahaya kehidupan. Reiki itu orang Jepang yang sakit, naik gunung lalu sembuh. Lalu berkata Tuhan itu energi karena energi itu kekal. Yang kekal itu Tuhan. Tuhan ada kuasanya, tapi Tuhan itu pribadi. Bukan energi, bukan gelombang. Pribadi itu bernama siapa? Ya kita dari sejarahnya dulu aja. Nanti Anda lihat Kong Hee juga ngajar begitu, beberapa hamba Tuhan internasional juga ngajar begitu. Musa ketemu ada api menyala di rumput-rumput. Musa lempar tongkatmu, Musa balik ke negaramu, bebaskan mereka. Tuhan, kalau aku balik ke negaraku, ke bangsaku, ke Mesir untuk bebasin bangsaku, mereka tanya, Tuhan yang mana, ilah yang mana, Mesir banyak banget ilah. Lalu aku nanti bilang, Tuhan mana yang mengutus kamu Musa? Aku jawabnya gimana? Tafsiran saya, sebenarnya Musa itu gak dengar apa-apa. Tapi dia tulis apa yang dia dengar. Menurut salah satu tafsiran saya adalah, Musa dengar ini. Aku adalah aku. YHWH. Gimana bacanya? Y, huruf H, huruf W, huruf H. Gimana bacanya? Yehova Pak. Menurut saya Anda menambahkan EO dan A. Yahweh Pak. Anda nambahin A dan E dong. Saya hubungin dokter Yakub Sulistyo.
pendiri di Indonesia ini yang mengenai Yahweh. Saya khotbah juga di tempatnya Pak YHS, Yusa Adis, yang kalau di mimbar ini nggak boleh bilang Allah. Saya pakai Alkitab literal translation. Lalu, Pak, gimana bacanya tuh Yahweh? itu huruf terlalu sakti sampai nggak bisa diucapkan dengan mulut. Tapi ada tertulis, semua yang bernafas melafalkan namanya. Diterjemahkan, semua yang bernafas memuliakan, memuji namanya. Tapi bisa juga diterjemahkan kalau pakai bahasa Ibrani, melafalkan namanya. Jadi tarik nafas, itu YH. Itu WH. Semua yang bernafas melafalkan namanya. Nah sekarang dengan pemahaman ini, lalu kita meditasi itu fokus kepada siapa? Fokus kepada Tuhan. Kenapa fokus kepada Tuhan itu menyembuhkan? Kita ingat masa lalu, kita sakit hati. Kita lihat masa depan, kita khawatir. Kesusahan hari ini cukuplah. Maka bukan kesusahan hari ini itu sebenarnya present moment. Di mana kita hidup setiap saat itu dari waktu ke waktu, namanya fokus sadar. Apa sadar kita? Ya kalau John Kabat-Zinn mengajarkan mindfulness dan consciousness, hidup yang berkesadaran. Sadar apa dong? Sadar bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Nah ayatnya begitu, teorinya begitu. Praktisnya gimana menyadari ini? Maka menurut saya dengan memahami nafas. Kalau kita paham nafas itu rohnya Tuhan, sekarang kita bernafas, apalagi kalau putar lagu pelan-pelan, sambil bernafas pelan-pelan, namanya nafas lambat. Nanti secara teori, secara jurnal, itu ada gunanya nafas lambat dalam merubah tubuh dalam parasimpatetik. Tapi sekarang secara teologis. Ya. Waktu kita bernafas, apalagi dengar lagu rohani, lalu tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sebelum saya jelaskan ini semuanya, Bu Indri Gotama aja sempat bilang, Pak Jarod ini sesat nih mulai ngajari meditasi. Begitu semuanya ayatnya dikeluarkan, pemahamannya dikeluarkan. Dia sendiri bikin di gerejanya sekarang namanya breathing worship. Sambil bernafas menyembah Tuhan. Jadi gini loh, pemahamannya begini. Tarik nafas, oksigen masuk alveoli, dipegang sama darah. Darah membawa oksigen ke setiap sel. Sekarang diganti pengertiannya dengan pengertian teologis. Tarik nafas, itu roh Tuhan masuk. Kemana? Sama ke paru-paru. Di paru-paru roh Tuhan dipegang sama alveoli, lalu alveoli itu diserahkan ke darah. Jadi roh Tuhan masuk lewat hidung ke paru-paru kita, maka your spirit in my lungs. Ada ayat. Di paru-paru itu roh Tuhan masuk ke dalam darah. Ada tertulis, jangan makan darah sebab itu nyawa. Lalu darah itu membawa roh Tuhan ke setiap sel. Kalau setiap sel kita ada roh Tuhan, itulah kenapa tubuhmu bait Roh Kudus. Nah sekarang ayatnya semuanya udah jelas. Kita mengerti tapi kita enggak menghayati. Nah olah nafas bagi saya adalah menghayati. Tarik nafas, pelan-pelan, buang pelan-pelan. Karena kita fokus pada nafas, apalagi dengan keyakinan itu persekutuan dengan roh Tuhan, masa lalu adalah kenangan pembelajaran. Masa depan enggak menakutkan lagi, kita hidup pada saat detik ini, setiap kali kita bernafas kita menyadari kebersamaan dengan Tuhan. Sadar nafas, nikmati nafas, nafasnya pelan-pelan, meyakini nafas itu roh Tuhan sendiri. Roh Tuhan masuk ke dalam tubuh, makin dihayati, makin dirasakan, makin diimani. Kalau roh Tuhan memenuhi sel-sel tubuh kita, satu pertanyaan aja. Adakah sakit yang dia gak bisa sembuhkan? Maka saya 4 tahun terakhir ini ngajar olah nafas, ngajar meditasi, ngajar kesehatan. Saya berjumpa orang autoimun sembuh. Saya berjumpa kanker stadium 4 sembuh, gak kemo, gak radiasi. Kanker stadium berapapun, kalau ketemu saya bilang gak usah kemo, gak usah radiasi. Karena saya yakin, roh yang berhubungan masuk ke roh kita adalah roh Jehovah, pencipta alam semesta. Yang waktu pada mulanya firman sebenarnya dengan Jehovah. Firman itu menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke sorga, lalu roh diturunkan. Setiap roh kita ada Roh Kudus. Kalau kita bernafas, roh mana yang masuk? Ya Roh Kudus juga. HP ini bisa diinstal macam-macam SIM card. Kalau Telkomsel, ya Telkomsel, ya sinyal Telkomsel yang masuk. Kalau Excel, ya Excel yang masuk, Excel, Telkomsel bergentayangan di sini. Roh jahat, setan, mamon, Yehova itu semuanya roh. Tidak dibatasi tembok, tempat, dan waktu.
Siapa yang masuk ke kita? Anda install yang mana? Kalau Anda lahir baru, nggak perlu takut olah nafas. Apalagi Anda memahami dan meyakini. Makin pelan nafasnya, apalagi makin koheren. Koheren itu tarik buangnya sama. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Apa itu anak kecil? Tarik 5 detik, buang 5 detik. Ketika orang belum ada PR, belum ada tugas, belum ada deadline, belum ada tagihan, belum ada mertua, belum ada mantu, itu nafasnya koheren. Makin ada masalah, nafasnya nggak teratur. Ketakutan, terengah-engah. Anda ketemu ular, ada tarik nafas. Ularnya belok, ularnya belok lagi, belok lagi. Jadi waktu Anda takut, Anda nafasnya tarik dan kuat. Anda dikejar anjing, ular, tarik. Bukan cuma ular ya, mertua, tarik. Suami pulang, tarik. Banyak ular dalam hidup Anda, nafas Anda nggak teratur. Maka sekarang kita mencoba hidup di dunia yang tidak teratur, banyak ular yang menakutkan. Kita bernafas dengan pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nikmat sekali. Kalau Anda menikmati nafas, Anda orang bahagia. Kenapa? Karena nafas nggak perlu bayar. Pak, di sana kafe baru, enak banget Pak. Larang ya. Pak, kesmis Pak, bagus. Larang ya kan. Coba nafas itu nikmat loh. Caranya tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Dengar lagu rohani, dirasakan, diyakini, diimani, kenyataannya itu Tuhan. Kalau nafas itu nikmat, betapa murahnya nikmat. Ya, itu kenapa olah nafas itu menyembuhkan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sekarang ke jiwa. Yesaya itu berkata begini, ya. Pinggangnya sakit, mules seperti orang perempuan melahirkan, itu GERD. Bungkuk, itu bisa frozen shoulder. Tidak mendengar lagi, telinganya pun bermasalah. Kenapa? Terkejut, gelisah, gentar. Oke, saya soroti yang mules saja, seperti perempuan melahirkan. Masalah pencernaan. Saya baru 4 sesi seminar dengan Dr. Grace Yahaya, penulis buku Mind and Body Intelligence. Tapi isinya bahasa Indonesia, judulnya aja bahasa Inggris. Belajar juga dengan Dr. Genti mengenai leaky gut. Oke. Antara otak tengah, sistem limbik, hipokampus, talamus, amigdala, otak tengah, itu ada brain, akso, sumbu utama dari otak tengah ke pencernaan. Kalau Anda gelisah, usus itu dindingnya seperti ini. Seret. Satu dinding ini di zoom, digedein, itu begini. Ini, jadi begini. Ya. Sehingga luas pencernaannya itu luas sekali. Karena dindingnya itu begini. Dan di antara dinding-dinding itu ada probiotik, lapisan. Dan dinding ini cukup rapat, ya, tapi tipis, cuma 1 sel. Itulah usus halus. Itulah tempat penyerapan nutrisi. Nah, waktu orang stres, gelisah, khawatir, takut, ini ususnya merenggang. Waktu merenggang, yang tidak boleh masuk. Glukosa masuk, gluten nggak boleh, gluten jadi masuk. Maka jadi alergi gluten, alergi. Protein yang boleh masuk asam amino, tritopan, lisin, treonin, ya, metilkobalamin dan seterusnya, itu adalah jenis-jenis asam amino. Tapi begitu dia terbuka, protein masuk yang belum asam amino. Imun kita itu dilatih, yang tidak boleh masuk berarti musuh. Masuk serang, sampai akhirnya terlatih menyerang yang ini. Lah ini kayak yang di kulit diserang, vitiligo. Atau sporosis. Tulang diserang, osteoartritis. Semua autoimun, leaky gut. Semua. Maka leaky gut harus dibetulin. Pertama dikasih lapisan probiotik, karena lapisan bisa hilang karena minum antibiotik. Tapi yang renggang ini nggak boleh. Dan ini adalah karena stres, gelisah, takut, gentar. Begitu takut, gentar, pencernaan bermasalah. Pencernaan bermasalah, alergi. Alergi jangka panjang, autoimun. Dan saya yakin banget, pasti bisa sembuh. Lepas obat, 6 bulan aja. Probiotik dicukupin. Nah yang susah adalah manajemen stresnya. Stres kambuh. Makanya orang alergi autoimun itu, mertua datang kambuh, mantu datang kambuh, urus pajak kambuh, lagi ujian kambuh.
Punya anak yang alergi, begitu ujian kambuh. Kenapa? Karena stres. Tidak boleh stres, walaupun masalahnya besar. Tuhan kita lebih besar. Cuma kita nggak sadar aja. Coba sadari, Tuhan di dalam saya. Menyadari Tuhan di dalam kita. Bernafas dengan memahami itu adalah rohnya Tuhan. Membantu kita memahami, menyadari kebersamaan dengan Tuhan. Jadi kita nggak perlu, Tuhan. Jauh banget Tuhannya. Tuhan, saya kanker tadi 4, Tuhan, sembuhkan saya. Itu bukan doa, itu nangis. Ganti doanya, Tuhan, Engkau di dalam saya. Engkau sanggup sembuhkan kankerku stadium 4. Aku tahu aku kanker. Dalam nama Yesus aku memang kanker, tapi dalam nama Yesus saya akan sembuh. Berangkatlah dari kenyataan ya. Dalam nama Yesus, saya tidak sakit ya, bohong Anda. Bohong atau bodoh, sakit kok bilang gak sakit. Anda bilang sakit, tapi Anda berkata, saya pasti sembuh. Saya sedang sembuh. Jadi harus benar juga, nggak bisa mengingkari kebenaran. Ya, saya sedang menuju kesembuhan. Terima kasih Tuhan, ada regenerasi sel. Luar biasa, natural killer cell, bisa bonus sel. Apoptosis terjadi. Kalau Anda makin diberi pemahaman tentang kanker, engkau tahu kebenaran memerdekakan. Doanya pun ilmiah, benar, dan juga beriman. Jadi Anda nggak salah dengan mulut. Maka akhirnya keyakinan yang benar itu makin yakin lagi. Gimana nggak sembuh? Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Tapi kalau kita gelisah, khawatir, sakit dah pencernaannya. Daud aja pernah sakit ginjal tuh. Itu ayatnya kan itu Daud ya. Ya kadang Mazmur belum tentu Daud ya. Ada Mazmur tapi yang ngomong Musa. Daud yang ngumpuli aja. Ada Daud tapi Bani Korah. Daud pernah sakit pinggang. Kenapa? Hatinya sakit. Hatiku pahit. Dan buah pinggangku, kidney bahasa Inggrisnya itu ginjal, tertusuk-tusuk rasanya. Tentu sakit ginjal bisa karena pepsinnya rendah. Pepsin rendah, asam lambung rendah, HCl sama pepsin. Pepsin mengurai protein. Sudah secara DNA pepsinnya rendah, banyak protein. Bukannya kentut dan sendawa, tapi juga kencingnya banyak proteinnya, namanya proteinuria. Nah harus diasati. Jumlah proteinnya juga dikurangi sebelum mengalami kesembuhan. Atau minum semacam pepsin. Itulah cuka apel with mother atau classic enzim. Tapi kalau hidupnya ngawur, nggak belajar segala macam, sampai ginjalnya kena. Memang ginjal bisa kena karena hal-hal seperti itu. Tapi selalu ada faktor lain. Di mana Alkitab itu kebenaran berkata, kepahitan sakit ginjal. Anda mau pakai ilmu medis, ilmu fisiologis, saya belajar. Saya bisa jelasin. Ikut Zoom jam 5.30, Anda sakit apa? Nanya, aku jawab. Tiap hari saya udah 5 tahun, Zoom setiap hari jawab orang sakit. Dari pendekatan biologis, medis, fisiologis, nutrisi, gizi. Tapi saya juga hamba Tuhan yang mengatakan Alkitab berkata, Anda hati pahit, hati-hati. Pinggangnya sakit. Pinggang sakit bisa saraf kejepit, tapi juga pinggang sakit bisa karena ginjal. Ya, maka hati-hati, jaga hati. Dari kepahitan. Oke, apalagi yang sakit yang batin. Kan tadi ayat pertamanya aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu sama seperti atau jika hatimu baik-baik saja. Ayub, Ayub kulitnya hitam mengelupas, nggak tahu alergi, nggak tahu imun, tapi kenapa tuh kulit mengelupas? Karena sengsara, sedih. Tadi tuh ternyata waktu sengsara, sedih, merasa paling menderita, otak tengah ini langsung dung ke pencernaan. Langsung leaky gut, ususnya bocor. Semua yang harusnya nggak boleh masuk. Arsenik, merkuri, kadmium, timbel, pestisida. Saya bisa tahu loh tubuh Anda ada kadmium apa enggak, merkuri apa enggak. Ya scanning aja, ada nih merkuri, ini dari rambut nih, ganti merek begitu. Ini dari kosmetik nih. Karena ada merkuri dan timbel, itu indikator. Kalau dua-duanya ada, itu asap, itu polusi. Cuma timbel saja, itu teh celup, gelas kertas, mikroplastik. Hanya merkuri saja itu kosmetik atau pewarna rambut. Karena kalau pewarna rambut ya merkuri aja. Tapi kalau tumbler itu nggak bukan merkuri, itu timbel. Jadi kita bisa melihat kondisi orang, nah itulah yang bikin radang, itulah yang bikin gatel. Tapi ada penyebab lain, kenapa itu semuanya masuk ke dalam darah? Karena ususnya nggak benar. Kenapa ususnya nggak benar? Kalau kita pakai ilmu psikofisiologis, karena otak tengahnya nggak benar. Jadi pencernaan, otak tengah itu perasaan di sini ya. Sedih, gembira tuh di sini. Hatiku berdebar-debar.
Yang berdebar-debar itu jantung. Hatiku sedih, kalau ilmiah begini, hatiku sedih tapi ilmiah itu aneh. Aku pusing begini, hatiku sedih, emang hati di situ. Amigdala, hipokampus, talamus, ada aja di sini otak tengah, ini otak depan, di belakangnya. Ya, nah itu langsung berhubungan dengan poros. Ya, tombol-tombol, kenop-kenop itu ada dari otak tengah dan pencernaan. Makanya ketika Ayub itu merasa bergelora, merasa paling sedih, memang Ayub menderita. Ayub itu kebakaran, rumahnya roboh, anaknya mati. Jadi kalau sedih dipahami, tapi sedih tidak menyembuhkan. Akhirnya Ayub sembuh ya. Anda mau pelajaran kitab Ayub, nanti tak kasih PDF-nya 220 halaman. Kenapa Tuhan izinkan Ayub sehingga dia sakit? Bagaimana Ayub sembuh? Dia inner healing dulu, baru badannya sembuh. Saya bedah kitab Ayub. Tak kasih nanti PDF-nya ya, kalau bukunya nggak dicetak ya. Oke. Lalu gimana solusinya kalau kita punya masalah-masalah yang hubungannya sama kulit? Ya tadi, pencernaan harus diberesin. Tapi beresin pencernaan itu beresin perasaan supaya ususnya nggak bocor lagi. Nah, gimana beresin pencernaan? Oke. Karena intinya dari perasaan yang sedih, khawatir, gelisah, maka kita harus ganti ini. Kalau Anda rohani banget, Anda bisa bersyukur. Tapi kalau belum bisa bersyukur, tak kasih langkah pertamanya ya. Oke, yang lebih mendarat. Oke, apa itu? Oke, kasih cerita aja lah. Seorang ibu yang penyakitan, Pak Jarod, saya ini gatel begini begitu. Ya ibu stres, ya gimana nggak stres Pak Jarod? Saya punya suami marah-marah, bentak-bentak, marah-marah. Terus siapain lagi? Ya dimarah-marahin. Terus siapain lagi? Ya dimarah-marahin. Terus siapain lagi? Jadi bentak-bentak. Terus siapain lagi? Diapain lagi? Pak ini nggak ngerti perasaan saya. Bukan nggak ngerti perasaan ibu, susah ngomongnya. Ibu bicara sama ibu itu dan yang itu. Kenapa? Ngomong aja. Wah, pergilah dia ke ibu yang saya tunjuk. Bu, saya punya suami begini-begini, dimarahi, dibentak. Terus diapain lagi? Ya marahi, dibentak-bentak. Terus diapain lagi? Ya dibentak-bentak. Apa lagi? Ya diapain lagi? Begini loh Bu, ibu itu punya suami galak. Oke, sama aku juga dibentak-bentak, aku juga diamuk-amuk, aku juga ditempeleng. Aku ditendang, nih bekas jahitan, aku hamil, dia tendang sampai keguguran. Dia cerita bagaimana suaminya menyiksa. Si ibu tadi yang ngeluh, merasa paling menderita di muka bumi, punya suami galak. Dengar kayak begitu, oh cari satu lagi. Aduh jeng, suamimu galak tapi gak selingkuh. Suamiku tuh bawa pulang perempuan, aku suruh nonton. Habis itu aku dicambuin, masokis, seks yang menyimpang. Dengar begini, oh Tuhan ternyata punyaku lumayan. Ya, kalau Anda belum bisa bersyukur, satu aja berkatalah lumayan. Ya, sehat saudara, Anda belum bersyukur lumayan. Nah, ya lumayan, hari ini ingat lumayan ya. Makanya malam hari ini nanti pasangan tidur, lihat dia dan berkata lumayan. Ya. Siapa yang kerja di sini akhir bulan? Oh, gaji cuma segini, stop. Akhir bulan ini kalau nggak terima gaji, lumayan. Ya. Lumayan ya. Yang sudah menikah lihat di pasangannya lagi. Lumayan. Dalam hati lo ya, dalam hati. Tapi kalau ditanya jawabannya harus beda. Aku cantik nggak? Lumayan. Kepala pinjol saudara ya. Ya kan? Itu dalam hati untuk diri sendiri. Cuma lumayan. Pinjol lo kepala lo ya kan. Nah, nanti kalau makin lama Anda itu pasangan tidur, I love you lumayan, I love you lumayan, gitu ya. Anda bisa lumayan aja udah hidup berubah tuh. Karena bersyukur itu susah, saya tahu. Tapi tingkatkan nanti Anda bisa bersyukur, itu hebat banget. Sembuh nanti, sembuh. Karena memang begitulah prosesnya ya. Kita bisa pahami proses yang Tuhan ciptakan mekanisme tubuh dengan jurnal-jurnalnya atau baca bukunya aja Dr. Chris Yahya. Kenapa bersyukur menyembuhkan? Secara medis dia dokter. Bukunya keren banget tuh. Saya kasih endorse di halaman pertama. Tapi Anda bisa belajar dari firman Tuhan. Dan hebatnya itu kebenaran itu paralel. Kita bilang benar, ilmu pengetahuan benar. Karena kebenaran itu paralel. Nggak paralel, salah satu salah. Ilmiahnya udah pasti benar. Mungkin bukan Alkitab yang salah, tafsirannya yang salah. Kebenaran pasti paralel ya. Oke, saya cepetin lagi, beberapa lagi, saya lewatin ini.
Maka Alkitab berkata apa? Alkitab berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Oke, terus berikutnya lagi adalah ada tertulis Tuhan itu dekat. Oke, saya lewati aja ini. Ya, saya lewatin beberapa hal mengenai cara sembuhnya juga ayatnya. Oke. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu yang manis dan obat. Jadi hati gembira obat, tidur pulas juga obat. Ada ayatnya sebenarnya, coba kita nggak bahas bahwa tidur pulas itu obat. Tapi perkataan, nah perkataan apa? Tentu dunia mengajarkan sugesti, afirmasi. Kalau bagi saya memperkatakan firman. Percayalah bila kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Tuhan, saya sakit tapi saya akan sembuh. Bilurmu menyembuhkan saya, darahmu menyucikan. Saya sudah bersekutu dengan tubuhmu dan darahmu. Dan sekarang aku tambah satu lagi. Ternyata nafasku adalah persekutuan dengan rohmu. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Rohmu ada dalam setiap sel tubuhku. Sel-selku mengalami regenerasi sel, metabolisme yang terbaik. Tidak ada sel yang error, nggak ada kanker. Dalam nama Tuhan Yesus saya makin sehat. Anda memperkatakan firman. Maka itu adalah kesembuhan, ya. Makanya sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Maka sama dengan perjanjian baru tadi, 3 Yohanes 1 tadi, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Maka ketika badannya tidak baik-baik, Alkitab berkata, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan sembuhkan hati, lalu sembuhkan etsebet, sembuhkan badan. Badan dan hati berhubungan. Kapan badan dan hati enggak berhubungan? Waktu badan kembali menjadi tanah, maka badan dan hati terlepas. Tapi selama kita bernapas, selama kita hidup, badan dan hati kita tuh enggak pernah terlepas. Tentu kita bisa sembuh lewat badan, lewat obat, nutrisi, gizi. Tapi kita bisa sembuh dengan pendekatan general check up hati. Kita minta Tuhan bersihkan dan bereskan hati kita. Ya, maka penutupnya adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab disitulah terpancar kehidupan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami belajar malam hari ini. Dan betapa kami bersyukur punya Tuhan yang mati bagi kami. Kasih-Mu melimpah dalam hati kami. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu bisa kami pegang. Oleh bilurnya kami sembuh, oleh darahnya kami kudus, pengampunannya menyucikan kami. Dan kalau Tuhan berikan nyawa, maka Tuhan juga berikan kami kesehatan ilahi. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan setahu kami di sorga tidak ada sakit. Di sorga tidak ada penderitaan. Kalau kami diizinkan menderita bukan karena kesalahan atau hukuman. Tapi proses yang kami jalani supaya kami sempurna. Kalau kami diizinkan sakit bukan kutuk, bukan masalah. Tapi Tuhan izinkan kami supaya kami melihat isi hati kami. Hal-hal yang harus kami perbaiki. Dan kami percaya kami akan mendengar suara Tuhan untuk setiap kami pribadi. Tuhan buat jemaat setiap pribadi bisa mendengar suara-Mu. Ketika mereka bertanya, kalau kita bertanya Tuhan akan menjawab, carilah aku maka engkau akan mendapatkannya. Kita bisa berkata, Tuhan jiwaku terbuka, selidiki nyatakan segala perkara, aku mau sembuh. Kalau aku punya masalah-masalah kesehatan, aku ingin dengar suara-Mu, tuntun aku, tunjukkan jalan-Mu Tuhan, aku mau berubah, aku mau sehat. Maka saya percaya ketika Tuhan berfirman, dia bekerja menggenapkan firman, maka kesembuhan terjadi karena kita mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia penyembuh, dia penyembuh. Tuhan itu tabib. Waktu dia hidup dia disebut tabib. Setelah dia tidak ada pun Tuhan tidak berubah, dia penyembuh kita. Dia di kayu salib gak main drama. Alkitab berkata oleh bilurnya kita sembuh. Kita perlu percaya, kita perlu menghayati. Maka saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan belajar Tuhan. Amin. Tuhan berkati.